Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sahabatku, penonton setia saya, subscriber yang saya hormati, semoga di sore hari ini kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, diberi rezeki yang berlimpah, tentunya yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Oke teman, di sore hari ini saya mau memberi suatu cerita kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar sekuat-kuatnya, kerja keras yang sudah cukup menurut kemampuan kita, berdoa sudah semaksimal mungkin, menjalankan kewajiban sudah semaksimal kita, tapi nyatanya belum ada hasil yang sesuai harapan. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk mendorong semangat saya sendiri, tentunya untuk teman-teman subscriberku yang luar biasa, tentunya umumnya manfaat pribadi saya sendiri, umumnya untuk Anda semua yang nonton video saya, subscriberku yang luar biasa. Oke. Begini teman, sahabatku, saya punya sebuah cerita yang mungkin dengan cerita ini akan jadi bahan edukasi, akan jadi bahan perbandingan dengan kerja keras Anda, ya. Kisah seorang pemuda yang beribadah bertahun-tahun. Nah, ini pemuda yang baru umur sekitar 16-17 tahun. Ya, 17-an tahun. Pemuda ini anak dari orang miskin. Tetapi di umur segitunya dia sudah mulai memperkuat dirinya dengan ibadah-ibadah yang luar biasa menurut saya sendiri. Yaitu siangnya dia puasa, yaitu puasa Daud. Nah, puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak. Ini sesuai sabda Nabi yang saya pernah pelajari. Inna khaira sauma akhi. Ya, jadi bahasanya ini, saya bukan kiai, bukan ustadz, jadi kalau ada kesalahan dalam ucapan mohon maaf. Kurang lebihnya seperti itu. Inna khaira sauma akhi alai Daud alaihissalam. Jadi artinya kurang lebih seperti ini. Puasa yang paling bagus adalah puasa saudara saya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Itu dilanjutkan terus menerus, ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari bersyukur, sehari tirakat. Nah, jadi lanjut ke cerita. Dia siangnya puasa Daud, malamnya dia tahajud. Ya. Dia berpikir semua harinya dia habiskan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat pemuda ini melakukan hal itu sudah bertahun-tahun. Timbullah rasa jenuh di pikiran dia. Ya, timbullah jenuh di pikiran dia. Dia menggerutu. Ya, dia menggerutu. Saya ibadah siang malam. Siang saya puasa, malam saya tahajud. Di waktu yang senggang saya gunakan mulut saya untuk berzikir. Tapi kenapa nasib saya tidak jauh beda? Ya, tidak jauh beda dengan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang kesehariannya tidak pernah terikat dengan suatu ibadah sunnah apapun. Nah, itu di mata pemuda itu, ya. Karena seharian kan dia sama temannya, ya nggak apa-apa kan, ya cuma melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari.
ibadah ya wajib saja, sunnah ya kadang-kadang, sedangkan dia memaksimalkan diri untuk itu. Dia menggerutu seperti itu. Sampai suatu saat dia menemukan sebuah jawaban. Ya, menemukan sebuah jawaban yang kurang lebihnya seperti ini. Allah itu ternyata punya kebiasaan. Allah itu punya suatu kebiasaan yang dimana Allah itu akan mengabulkan doa hambanya, ikhtiar hambanya, ketika hambanya itu mulai bosan. Ya, jadi Allah itu akan mengabulkan sebuah doa ketika orang itu bersungguh-sungguh dalam berdoanya, sampai mungkin tidak hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun, dan seterusnya, sampai yang minta itu bosan. Itu ternyata di situ letak terkabulnya doa, letak terkabulnya sebuah usaha. Ya, disitulah pemuda itu mulai menata hati dan pikiran dia untuk menjalani ibadah yang lebih baik lagi. Nah, dari cerita singkat ini, mari kita ambil kesimpulan. Ketika kita berusaha sebaik mungkin, ketika kita beribadah sebaik mungkin, kita berdoa sebaik mungkin, tetapi apa yang kita harapkan tidak jua terkabulkan, apa yang kita harapkan tidak berhasil sesuai harapan, maka yang salah apa? Yang salah adalah pola pikir kita. Ya, kenapa? Usaha kita nggak salah, doa kita nggak salah, ibadah kita pun nggak salah. Yang salah pola pikir kita. Kenapa? Karena kita berusaha untuk berhasil, karena kita berdoa untuk terkabul. Harusnya ketika Anda menaiki level ini, ya, karena usaha Anda sudah maksimal. Ini yang saya bahas orang yang bekerja keras dan ibadah keras, ya. Ketika Anda di puncak ini, harusnya mindset Anda yang Anda tata itu adalah cara berdoa Anda, tujuan berdoa Anda, tujuan bekerja Anda. Tujuan berdoa yang paling utama adalah kita disuruh berdoa. Selesai. Tujuan kita bekerja adalah kita disuruh Allah untuk bekerja. Selesai. Jangan ditambah. Kita sebagai manusia biasanya itu tidak selesai di situ. Saya bekerja, hasilnya harus gini. Saya berdoa, harusnya terkabul. Nah, disinilah kelemahan kita ketika kita melakukan suatu hal yang kita inginkan. Paham ya? Jadi terkabulnya sebuah doa itu bukan urusan kita. Berhasilnya suatu usaha itu bukan urusan kita. Coba kita bayangkan saja. Ketika semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan berhasil sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan itu berlanjut terus-menerus, pasti saya yakin akan ada timbul rasa congkak kita. Pasti akan timbul rasa kumalungkung kita, ya, rasa gumede kita, rasa takabur kita. Nih saya begini berhasil, nih saya begini berhasil. Nah, mungkin inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan ke kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Ketika usaha kita sudah maksimal, doa kita sudah maksimal, ibadah kita sudah maksimal, tetapi hasil kita tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka berpikirlah, inilah cara Allah untuk mendidik saya melalui proses yang sangat berat untuk menjadi yang lebih baik. Oke kawan, Anda harusnya ingat kisah Fir'aun, ya, kisah Namrud, raja yang berkuasa begitu hebatnya. Apapun yang dia inginkan terlaksana. Andai saja semua yang diinginkan raja-raja itu
1-2 kali tidak terlaksana, mungkin dia tidak akan sesombong itu. Nah, inilah trik Allah SWT ternyata mempunyai kebiasaan yang memberikan sesuatu kepada hambanya di saat hambanya tersebut mulai bosan dengan apa yang dia lakukan. Entah itu doa, entah itu pekerjaan, dan lain-lain. Maka dari itu teman, semangatlah terus dalam bekerja. Ingat, tugas kita bekerja. Ingat, tugas kita adalah beribadah. Jangan mengurusi sesuatu yang bukan urusan kita. Ya, jangan memikirkan sesuatu yang bukan di ranah nalar kita, di luar kemampuan kita. Sesuatu yang di luar kemampuan kita, kok kita pikirkan, ini akan sangat merugikan kesehatan kita. Kita usaha, kok gak berhasil, ini bagaimana? Gak usah dipikirkan. Tugas kita berusaha, tugas kita berdoa. Itu yang harus Anda tanamkan dalam benak Anda sendiri. Kalau Anda masih memikirkan itu semua, saya yakin dengan posisi jerih payah Anda, dengan posisi jerih payah Anda dan doa yang Anda sertakan, Anda akan sulit mencapai apa yang Anda inginkan. Oke teman, itu saja sekiranya motivasi dari saya untuk Anda yang sudah berjuang berat dalam usaha, khususnya di bidang penahan perkutut. Teman-teman saya kok nggak produk-produk, bagaimana? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin. Tunggu sebentar, masa bosan Anda akan terlewatkan. Anda akan tergantikan dengan suasana yang baru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Apapun yang terjadi, yakinlah Allah Maha Baik, Allah Maha Sayang kepada hambanya. Sekian, semoga bermanfaat. Ngikutut, sopo patut.